Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Upihaninda dari kelas manajemen B akan menjelaskan artikel tentang sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi yang akan saya jelaskan lewat link yang pertama. Oke, saya akan mulai dari sistem informasi manajemen dahulu. Jadi, pengertian dari sistem informasi manajemen yaitu manajemen sendiri mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, dan lain-lain dalam suatu organisasi. Sedangkan informasi dalam satu organisasi adalah data yang diolah sedemikian rupa sehingga memiliki nilai dan arti bagi organisasi. Sistem informasi manajemen atau SIM merupakan sistem yang mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi. Jadi, itu pengertian dari sistem informasi manajemen. Dan selanjutnya, yaitu perkembangan sistem informasi manajemen. Dan kita lanjut saja. Selanjutnya, konsep dasar informasi. Ada beberapa konsep dasar informasi, yaitu data yang diolah menjadi suatu bentuk yang lebih berguna, serta lebih berarti bagi yang menerimanya. Yang kedua, sesuatu yang nyata atau bisa juga setengah nyata, yang bisa mengurangi derajat ketidakpastian mengenai suatu keadaan atau kejadian. Yang selanjutnya, yaitu tujuan sistem informasi manajemen. Yang pertama, menyediakan suatu informasi untuk pengambilan suatu keputusan. Kedua, menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan, harga pokok produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Selanjutnya, proses manajemen, yaitu perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan seterusnya, manfaat sistem informasi manajemen. Jadi, ada 4 manfaat. Yang pertama, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Kedua, meningkatkan aksesibilitas data yang ada secara akurat dan tepat waktu bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Keempat, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Dan seterusnya ada penerapan sistem informasi manajemen, ada ERP, SCE, dan TPS. Dan juga ada OAS, KWS, IMS, OSS, dan AI, dan juga ada CS, CWS. Dan yang terakhir ada ESS atau Executive Support System. Dan
itu saja yang bisa saya jelaskan untuk mengenai artikel dari Sistem Informasi Manajemen. Terima kasih. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem informasi akuntansi. Jadi, pengertian dari sistem informasi akuntansi, definisi sistem informasi akuntansi atau WIN 1994 adalah sistem informasi akuntansi adalah komponen organisasi yang dirancang untuk mengolah data keuangan menjadi informasi atau laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan. Data dapat diolah menjadi informasi dengan cara manual maupun dengan bantuan komputer. Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual dan dengan bantuan komputer. Namun, pada umumnya, penggunaan istilah sistem informasi akuntansi lebih merujuk pada sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer atau lebih dikenal dengan nama sistem informasi data processing. Dengan penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis komputer, maka akan terjadi beberapa perubahan dalam sistem perusahaan, yaitu 1. Perubahan terhadap struktur organisasi. 2. Perubahan terhadap simpanan data. 3. Perubahan pemrosesan volume data besar yang rutin. 4. Perubahan terhadap ketersediaan informasi. 5. Perubahan dalam pengendalian item. Dan yang keenam, perubahan penelusuran akuntansi. Selanjutnya, pada sistem informasi akuntansi terdapat 7 komponen pokok, yaitu manusia, komputer, dan mesin otomatisasi, program komputer, database, sistem pengkodean, dokumen, dan laporan. Berbagai komponen ini harus saling bekerja sama dan bertukar serta mengolah data sehingga menghasilkan informasi bagi pemakainya. Mohon maaf karena di sini hujan dan juga mati lampu, jadi suaranya ada gak jelas dan lumayan gelap juga mungkin. Penjelasan masing-masing komponen tersebut yang tadi yang di atas ya sudah saya sebut, dan ini penjelasannya juga sudah saya baca, dan kita langsung ke bawah aja. Pengawasan dalam lingkungan komputer, yaitu ada 2, yaitu pengawasan aplikasi atau pengawasan transaksi, dan yang kedua pengawasan umum. Pengawasan aplikasi atau pengawasan transaksi yaitu pengawasan yang dirancang untuk menjamin bahwa semua transaksi yang terjadi sudah mendapat otorisasi dan sudah dicatat, diklasifikasi, diproses, dan dilaporkan dengan benar. Yang kedua yaitu pengawasan umum, yaitu pengawasan terhadap berbagai prosedur, aktivitas, dan aktiva yang tidak secara langsung tercakup dalam pengawasan aplikasi, Dan kesimpulannya yaitu penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis komputer atau lebih sering disebut dengan sistem elektronik data processing atau EDP sangatlah penting untuk dilaksanakan pada masa kini di mana kemajuan teknologi dan persaingan yang ada sangat tinggi. Sistem informasi berbasis komputer
yang benar-benar dapat mewakili sistem yang ada pada perusahaan akan memberikan banyak keuntungan-keuntungan dibanding kendala-kendala yang ada. Di antaranya kecepatan proses, integrasi data, keakuratan data, dan laporan yang tepat waktu. Oleh karena itu, harus didukung pula oleh komponen-komponen lainnya seperti peralatan yang memadai, personel yang paham atas sistem tersebut, dan usaha dari perusahaan secara terus-menerus untuk mencapai kesempurnaan pemakaian sistem tersebut dengan cara trial and error serta mengikuti perkembangan kondisi perusahaan di lingkungan yang ada. Jadi segitu saja yang bisa saya jelaskan dari artikel sistem informasi akuntansi. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan atau menjelaskan peran komputer pada SIM dan SIA, karena saya sudah mendownload, jadi ini sudah disimpan di PDF, di Word. Peran komputer pada SIM dan SIA. Peran komputer pada SIM, Sistem Informasi Manajemen, adalah kunci dari bidang yang menekankan finansial dan personal manajemen. Kombinasi dari istilah sistem, informasi, dan manajemen menjadi kata baru, yaitu sistem informasi manajemen. SIM adalah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan serupa. Output informasi digunakan oleh manajer maupun non-manajer dalam perusahaan untuk membuat keputusan dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, dukungan sistem informasi manajemen pada pembuatan keputusan dalam suatu organisasi dapat diuraikan menurut 3 tahap. Proses pembuatan keputusan yaitu pemahaman, perencanaan atau desid, dan pemilihan. Dukungan SIM biasanya melibatkan pengolahan file komputer maupun non-komputer. Pada tahap perencanaan atau desid, kaitannya dengan SIM adalah membuat model-model keputusan untuk diolah berdasarkan data yang ada serta memprakarsai pemecahan-pemecahan alternatif. Dukungan SIM terdiri dari perangkat lunak, statistika, serta perangkat lunak pembuatan model lainnya. Hal ini melibatkan pendekatan terstruktur, manipulasi model, dan sistem pencarian kembali database. Yang selanjutnya yaitu peran komputer pada SIA atau sistem informasi akuntansi, yang mulanya terfokus pada data atau sering disebut dengan data processing. Akhir-akhir ini istilah tersebut telah banyak berubah dan menjadi sistem informasi akuntansi untuk menggambarkan sistem yang memproses aplikasi pengolahan data perusahaan. Proses pengolahan data akuntansi dapat dilakukan dengan lebih cepat bila digunakan komputer. Hal ini dapat terjadi karena kemampuan komputer untuk mengolah data yang jauh melebihi kecepatan manusia. Dengan adanya perkembangan teknologi komputer, semakin banyak perusahaan yang menggunakan jasa komputer untuk memproses data akuntansinya. Di satu pihak, komputer merupakan alat bantu yang sangat bermanfaat dalam sistem informasi akuntansi. Tetapi di lain pihak diperlukan teknik-teknik pengawasan yang berbeda dengan yang digunakan dalam cara manual untuk menjamin ketelitian dan kesamaan dalam memproses data dan menjaga harta milik perusahaan. Ada juga tahapan proses pengolahan data yang memperoleh manfaat besar dengan komputer, yaitu verifikasi, sortir, transmission, perhitungan. Dan ada juga unsur pokok, yaitu 1 perangkat keras atau hardware, 2 perangkat lunak software, dan 3 tenaga ahli brainware. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan dari peran komputer pada SIM dan SIA. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu saham. Jadi, saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.
Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Contoh saham yaitu ada Unilever, BCA, BRI, HM Sampurna, PT Telkom, dan masih banyak juga. Jadi kesimpulannya yaitu saham adalah salah satu instrumen investasi penting yang memberikan potensi keuntungan tinggi dan likuiditas untuk investor. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, segmen saham berdasarkan perusahaan. Jadi ada pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Jadi saya akan jelaskan satu persatu. Pasar reguler transaksi dilakukan dalam satuan lot perdagangan atau loan lot. Dalam satuan perdagangan ini, satu lot sama dengan 100 lembar saham perusahaan. Penyelesaian transaksi dilakukan pada hari bursa kedua setelah terjadi transaksi. Yang kedua, yaitu pada pasar tunai, transaksi juga dilakukan dalam satuan lot perdagangan seperti pada pasar reguler. Bedanya, transaksi pasar tunai hanya berlangsung pada sesi 1 dan penyelesaian transaksinya dilakukan pada hari yang sama. Pasar negosiasi. Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual, serta menggunakan satuan lembar. Perdagangan pada pasar negosiasi berlangsung pada 2 sesi dan penyelesaian transaksinya juga dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan juga penjual. Dan yang ketiga yaitu laporan keuangan 5 tahun terakhir. Jadi saya ambil laporan keuangan yang 5 tahun terakhir, yaitu PT Astra Agro Lestari Tbk, yang ruang lingkup kegiatan usahanya adalah perkebunan, perdagangan umum, perindustrian, pengangkutan, konsultan, dan jasa. Perusahaan ini melakukan penawaran umum perdana saham biasa kepada masyarakat pada tanggal 21 November 1997 sebanyak 125,8 juta saham. Dengan nilai nominal Rp 500 per saham dan harga penawaran Rp 1.550 per saham. Dari laporan keuangan perusahaan Tbk 5 tahun terakhir di atas, yaitu bisa lihat bahwa semua komponen laporan keuangan raja perusahaan Tbk, yaitu total aset mengalami kenaikan, total liability mengalami penurunan, total equity mengalami kenaikan. Yang keempat yaitu yang mempengaruhi naik turunnya saham. Jadi saham itu bersifat fluktuatif, bisa naik dan juga bisa turun, sama halnya dengan harga barang atau komoditif di pasar. Naik turunnya harga saham merupakan sesuatu yang lumrah karena hal itu digerakkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Jika permintaan tinggi, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika penawaran tinggi, harga akan turun. Dan juga memiliki faktor-faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang pertama yaitu kondisi fundamental ekonomi makro. Misalnya, naik atau turunnya suku bunga yang diakibatkan kebijakan Bank Sentral Amerika. Yang kedua, naik atau turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI dan nilai ekspor-impor yang berakibat langsung pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kita langsung saja ke nomor 2 yaitu fluktuasi kurs terhadap mata uang asing. Yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah, keempat faktor panik, dan yang kelima faktor manipulasi besar. Untuk yang faktor internal yaitu 1. Faktor fundamental perusahaan adalah faktor utama penyebab harga saham naik atau turun yang harus selalu dicermati dalam berinvestasi saham. Yang kedua, aksi korporasi perusahaan. Yang dimaksud yaitu berupa kebijakan yang diambil jajaran manajemen perusahaan. Contohnya yaitu korporasi adalah terjadinya
akuisisi, merger, right issue, dan divertasi. Yang ketiga yaitu proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Dan yang kelima, saya ambil menggunakan link. Nah, ini sudah terbuka, yaitu ada banyak sekali nama-nama saham. Jadi yang kelima ini yaitu jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad. Yang saya akan bacakan beberapa saja, yaitu ada AALI, Astra yang namanya itu Astra Agro Lestari Tbk, ABBA Mahaka Media Tbk, ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk, ABMM ABM Investama Tbk, ACS Aceh Hardware Indonesia Tbk, ACST Aset Indonesia Tbk, ADS Akasa Wira Internasional Tbk, ADHI Adikarya Persero Tbk, ADMF Adira Dinamika Multifinance T, ADMJ Polisi Indonesia Tbk. Dan ada juga beberapa lagi, ada ADRO, yaitu ada RO Energi Tbk, dan seterusnya juga. Kita buka lagi yang ketiga. Dan masih banyak lagi, banyak sekali, sampai 60 juga masih ada. Ya, sampai berapa ini ya, ini banyak sekali, dan sudah saya print. Oke, karena banyak sekali, jadi hanya dijelaskan beberapa saja. Langsung kita masuk ke sini lagi, yang keenam yaitu istilah dalam saham, yaitu ada beberapa istilah juga. Yang pertama ada bullish, yaitu istilah yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat. Sering dikaitkan juga dengan tren naik suatu saham dalam periode tertentu. Sebaliknya, bearish merupakan istilah yang digunakan untuk saham yang mengalami penurunan saham dalam beberapa saat. Yang kedua yaitu ada bearish, merupakan lawan kata bullish atau kecenderungan harga saham mengalami penurunan. Yang berasal dari kata bear atau beruang adalah kondisi pasar atau market yang saat itu sedang mengalami penurunan secara umum. Ada juga yang ketiga blue chip, merupakan istilah untuk saham besar. Ada juga bid, ada CL, merupakan tindakan investor untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang lebih dalam. Dan ada juga dividen, emiten, dan haki, merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan masang harga tertinggi di kolom offer atau antrian jual, supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. Sebaliknya, haki atau hajar kiri adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid atau antri beli, supaya mungkin terjual dengan harga rendah. Ada juga TV atau take profit. Yang ketujuh yaitu nabung di bank PS nabung saham. Jadi menabung yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menyisihkan uang yang dimiliki untuk dikumpulkan, sehingga jumlahnya terus bertambah. Uang yang ditabung disimpan dalam celengan, tabungan di bank, tabungan bersama pada sebuah komunitas atau arisan, dan lain-lain. Dan ada juga kelebihan dan kekurangan menabung, yaitu 1. Menabung di bank memberikan manfaat bunga bank. 2. Keamanan uang lebih terjamin.
Dan ada juga kekurangannya, yaitu dikenakan biaya administrasi setiap bulan, bunga yang diberikan kecil. Dan sementara investasi merupakan penanaman dana dengan tujuan memperoleh imbal hasil di masa mendatang. Jika kita menyadari bahwa kebutuhan masa depan akan lebih besar, jelas kita akan melakukan perencanaan atau investasi guna memenuhi kebutuhan tersebut. Dan ada juga kelebihan dan kekurangannya, yaitu 1. Pertumbuhan atau penambahan nilai aset lebih cepat. 2. Dana lebih aman karena diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Kekurangannya yaitu lebih berisiko walaupun dapat memberikan banyak keuntungan. Yang kedua, tidak ada lembaga penjamin. Misalnya, kita memiliki uang 5 juta, lalu uang tersebut ada yang disimpan di reksadana dan ada yang ditempatkan di deposito selama 3 tahun. Dari simulasi tersebut, menabung 3 juta di reksadana campuran Sinhan Balance Fund dari PT Sinhan Asset Management jauh lebih menguntungkan, yakni bisa memberikan imbal hasil total 32,09%, sehingga total investasi dan imbal hasil mencapai Rp 237,89 juta. Sedangkan apabila uang Rp 3 juta tersebut hanya ditabung di deposit, maka hanya mendapatkan imbal hasil 2%, sehingga total investasi di bunga mencapai 185,76 juta. Jadi, menurut saya lebih baik berinvestasi dibandingkan menabung, karena menabung itu hanya menyimpan uang, dan kalau berinvestasi itu kita bisa mendapatkan keuntungan. Nah, jadi itu penjelasan tentang saham-saham. Oke, karena sebagian udah saya install di HP, jadi saya menginstal yang belum ya, yang belum itu Rally Mobile. Nah, saya install. Oke, saya tunggu. Nah, sudah selesai, tinggal menginstal. Jadi saya tidak memperlihatkan waktu mendownloadnya karena lumayan lama juga. Nah, selanjutnya saya akan mendownload iPad Go. Saya install dan tunggu beberapa menit. Dan ini sudah terdownload, dan kita lihat. Nah, ini sudah ada RTI Bisnis, NeoHots, Stockbit, Rally Mobile, dan iPad Go. Ini sudah terinstall semuanya. Selanjutnya saya akan meregis aplikasi RTI Bisnis. Start. Akun email saya. Langsung saya klik register.
setelah register, jadi saya akan login. Terus login, dan ini dia. Yang selanjutnya saya akan daftar Stockbit. Langsung kita klik aja daftar, dan saya daftar dengan email. Tulis aja emailnya. Nah, terus nama dekat saya isi. Terus username, nah ini passwordnya saya isi. Oke, sudah saya isi. Selanjutnya nomor ponsel, selanjutnya terus masukkan kode. Tekan. Jadi saya akan follow saham favorit BCA, BRI, Beneran, Indofood, Telkom, Unilever. Udah. Nah
Jadi ini setelah daftar Stockbit sudah ada akunnya, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mengenai saham-saham. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.